Kebakaran terjadi di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat. Kebakaran terjadi sekitar pukul 21:15. Terlihat kebakaran membuat sejumlah pengunjung panik. Api membesar diduga berasal dari papan reklame yang berada di kawasan pusat perbelanjaan ini. Terlihat sejumlah mobil pemadam kebakaran di kawasan Gedung Sarinah. Belum ada informasi resmi terkait penyebab pasti kebakaran ini. Proses pemadaman berlangsung selama 30 menit. Usai tim damkar Jakarta Pusat menerjunkan 8 mobil damkar dan 32 personel ke TKP. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Polisi menembakkan senjata api untuk membubarkan aksi balap liar di kawasan BKT Jalan RS Sukanto, Jakarta Timur. Para pembalap liar pun panik dan kocar-kacir hingga terjatuh. Sebagian dari mereka bahkan hampir menabrak kendaraan polisi. Polisi kemudian berhasil menangkap dan menggeledah sejumlah pelaku. Tak hanya itu, polisi juga memeriksa seorang pemotor wanita yang diduga membawa sebotol minuman keras. Beberapa remaja pembalap liar kemudian digiring ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi meminta kepada para orang tua agar lebih memperhatikan kegiatan putra-putrinya dan melarang mereka berkeliaran di malam hari. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Minibus yang ditumpangi wisatawan asal Nagrag terbalik di tanjakan Cisarakan, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mobil yang ditumpangi satu keluarga melintang di tengah jalan hingga menutup badan jalan alternatif Cikidang. Meski kondisi mobil rusak, seluruh penumpang yang berjumlah 6 orang selamat. Namun 2 orang diantaranya harus dievakuasi ke RSUD Pelabuhan Ratu. Sementara petugas gabungan polisi dan Basarnas berupaya mengevakuasi bangkai mobil yang terguling di tengah jalan. Kecelakaan terjadi saat laju mobil terhambat kendaraan lain sehingga berhenti. Mobil tak kuat menanjak hingga mundur dan terguling meski seorang penumpang sempat turun untuk mengganjal ban dengan batu. Bangkai mobil selanjutnya dievakuasi ke pinggir jalan agar arus lalu lintas bisa dilalui kendaraan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang wanita muda di kota Depok, Jawa Barat dirawat intensif di rumah sakit usai mengalami luka parah di mata sebelah kiri. Ia terpaksa menjalani pemeriksaan medis usai dianiaya menggunakan ponsel oleh suaminya. Luka parah akibat pecahan kaca ponsel menancap pada bola mata membuat fungsi penglihatan mata kirinya hilang total atau buta permanen. Diketahui pelaku merupakan anak dari seorang anggota polisi yang bertugas di sektor Pamulang. Sulit untuk ditanya kronologinya seperti apa, itu masih sulit banget. Dan untuk kondisi fisik sudah dipastikan buta permanen di mata sebelah kiri. Pelipis mata sebelah kiri robek dan ada pergeseran di tempurung dengkul sebelah kirinya. Saat ini kasus KDRT tersebut telah dilaporkan dan sedang dalam penanganan unit Satreskrim Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Ihu Rizky, iNews melaporkan. Seorang driver ojek online dibegal penumpangnya di Bekasi, Jawa Barat. Sepeda motor dan ponselnya raib. Sementara itu pemirsa, jasad pemuda yang diduga korban begal gegerkan warga di Tangerang, Banten. Seorang driver ojek online menjadi korban begal oleh penumpang wanita di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia merintih kesakitan usai disiram dengan cairan oleh pelaku yang kena pas di wajahnya. Kejadian bermula saat korban mendapatkan orderan penumpang wanita yang meminta diantarkan ke lokasi kejadian. Usai diturunkan, pelaku meminta korban menunggu untuk mengambil uang. Tak lama, seorang pria datang berpura-pura meminjam korek api lalu menyiramkan cairan lem ke wajah korban. Pelaku membawa kabur motor dan ponsel saat korban tak berdaya. Chat dengan wanita bertato, minta tolong dijemput dari Bonlap Kebon Kelapa, minta diantar ke Pasar Seng di atas tangga Ramayana lantai 2. Selanjutnya korban melapor kejadian ke polisi dan kasus kini dalam penyelidikan Mapolsek Cikarang Utara.
Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari, Lutfi News melaporkan. Penemuan jasad pria bersimbah darah di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten menggegerkan warga. Petugas kepolisian dari Polresta Tangerang melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi jasad korban. Korban berusia sekitar 19 tahun, warga Tejo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi menduga pria yang bekerja di sebuah konter ponsel itu menjadi korban pembegalan. Pasalnya sepeda motor, 2 unit ponsel dan uang 3 juta rupiah milik korban Raib. Polisi juga menemukan luka bekas kekerasan benda tajam pada bagian belakang kepala dan dada kiri korban. Jenazah korban dibawa ke RSUD Balaraja untuk diotopsi. 3 orang saksi juga telah diperiksa untuk mengungkap pembegalan tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Komplotan pencuri uang dengan modus ganjal ATM diringkus polisi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara itu pencuri terjebak di atap saat berupaya membobol rumah warga di Mojokerto, Jawa Timur. Kamera pengawas merekam seorang pria mengganjal lubang kartu mesin ATM kemudian keluar tanpa melakukan transaksi. Tak lama kemudian, korban datang untuk bertransaksi namun kartu ATM-nya macet dalam mesin. Pelaku yang masih berada di sekitar lokasi berpura-pura membantu, namun itu hanya akal bulus untuk menghafal PIN ATM korban. Setelah kejadian itu, pelaku lain mencongkel paksa ATM untuk mengambil kartu korban dan menguras dana 39 juta rupiah dari rekeningnya. Berbekal hasil rekaman, polisi kemudian meringkus 4 pelaku di sebuah hotel. Mereka ternyata sudah puluhan kali beraksi mencuri di sejumlah provinsi. Tersangka ini berasal dari daerah yang sama, yaitu berasal dari daerah Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil pengembangan, penyelidikan, dan interogasi terhadap 4 tersangka, mereka adalah pemain lintas provinsi ganjil ATM. Atas perbuatan para pelaku dijerat pasal 363 KUH pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Warga menangkap pencuri yang beraksi di sebuah rumah di Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Seorang pelaku yang terjebak di atap akhirnya diringkus warga sementara satu lainnya kabur. Sebelumnya, saat akan masuk rumah, pelaku mengaku sebagai anak pemilik rumah sehingga dibiarkan begitu saja. Namun lama-kelamaan warga menjadi curiga karena kedua pelaku naik ke atap. Tidur-tiduran lagi tapi nggak bisa tidur. Selanjutnya itu ada apa ya saya kira. Terus kelihatan kaos merah jalan ke depan. Jam berapa, Bu? Jam 3. Jam 3 malam itu ya? Iya. Terus ada orang tetangga sebelah jualan kopi itu bilang, ada maling, Mi, ada maling, bangun. Pemilik rumah juga mendapati sejumlah barang tercecer setelah sempat diambil pelaku. Saat digeledah, di sepeda motor milik pelaku ditemukan barang lain yang diduga hasil curian. Agar tak menjadi bulan-bulanan masa, pelaku langsung dibawa ke Polsek Mojosari untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pria paruh baya ini tak kuasa menantangi saat mengetahui 3 anggota keluarganya tewas mengenaskan di rumah mereka. Mereka adalah pasangan suami istri Kasil 55 tahun dan istrinya Suningsih 42 tahun serta anak sematawayang keduanya Nia 20 tahun yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Ketiga korban ditemukan di 2 lokasi yang berbeda. Ibu dan anak ditemukan tewas di dalam kamar mereka sedangkan suaminya ditemukan tewas di kamar mandi. Darah tampak berceceran di sekitar jasad korban. Seketika warga pun geger dan langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kepala desa mengaku resah dengan kasus yang diduga pembunuhan satu keluarga ini dan berharap polisi segera menyelidikinya. Mohon maaf yang jelas kami warga Demung
ya ikut resah dengan adanya ini. Pasti gonjang-ganjingnya ya resah lah begitu. Jadi harapan kami segera terungkap motifnya sehingga semuanya penuh dengan kejelasan. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, polisi membawa jasad ketiga korban ke Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo untuk dilakukan otopsi. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Diduga cekcok masalah pembagian harta warisan, seorang pria menganiaya paman dengan tombak. Sementara itu kasus pengusiran paksa seorang nenek oleh oknum ormas di Surabaya, Jawa Timur berlanjut ke tahap penyidikan. Inilah detik-detik saat RK menganiaya pamannya Muhammad Yusuf di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Usai menikam pamannya, pelaku berusaha kabur namun berhasil ditangkap warga. Akibat dianiaya dengan tombak, Muhammad Yusuf mengalami 2 luka tusukan di dada dan kaki. Ia kemudian dilarikan warga ke IGD RSUD Syekh Yusuf untuk mendapatkan perawatan medis. Penikaman ini terjadi setelah korban dan pelaku RK terlibat cekcok masalah pembagian harta warisan. Pernikahan, maksud orang ditikam? Tikam, ya. Kenapa bisa itu? Saya juga tidak tahu, makanya korban datang. Sekitar jam berapa itu tadi kejadiannya? Baru. Iya. Terus ini korban sekarang dibawa kemana? Dibawa ke rumah sakit. Saat ini pelaku telah menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ibu, saya sudah dengan baik-baik. Iya. Anaknya bawa kedua. Ini rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumah siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma punya surat. Wong ini punya kok gak bicara surat. Ayo ibu keluar. Kasus dugaan pengusiran paksa nenek Elina dari rumah yang ditinggalinya oleh oknum ormas di Surabaya, Jawa Timur terus ditangani penyidik Subdit Renakta Reskrim UM Polda Jawa Timur. Penyidik telah memeriksa 6 orang saksi, 1 diantaranya nenek Elina sebagai pelapor. Saat diperiksa, nenek Elina mengaku dirinya dimintai keterangan penyidik terkait kronologis dugaan pengusiran paksa oleh oknum ormas yang videonya viral di media sosial. Ya, tulisannya namanya Madas. Madas apa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Ya, dari itu yang nyuruh ngangkat saya untuk keluar. Untuk keluar, tidak boleh masuk ke dalam. Saya terus disuruh diangkat orang 4. Kaki 2, tangan 2. Ya saya lawan. Beberapa saksi yang ada di TKP kemarin, Pak. Yang ada di video itu termasuk Anda? Iya, Sebelumnya nenek Elina yang berusia 80 tahun ini melaporkan dugaan pelanggaran pidana tentang pengeroyokan dan atau kekerasan secara bersama-sama. Dalam kasus ini polisi juga menyita 1 buah mobil pick-up sebagai sarana yang digunakan untuk mengosongkan rumah sang nenek. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Petugas dan warga berupaya menolong para lansia yang terjebak dalam peristiwa kebakaran di Panti Werda di Kota Manado, Sulawesi Utara. Sementara api terus membesar menghanguskan bangunan panti. Usai api padam, petugas menemukan 16 jenazah lansia yang menjadi korban. Selain korban meninggal dunia, ada 3 lansia yang mengalami luka bakar. Usai dievakuasi, belasan jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Manado untuk dilakukan proses identifikasi. Sementara 2 korban luka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Manado dan 1 korban dirawat di Rumah Sakit Awaloi Manado. Hingga kini penyebab kebakaran masih terus diselidiki pihak berwenang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langya, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Minggu sore berujung tragedi. Sebuah tembok penahan tanah ambruk menewaskan seorang warga. Alhamdulillah, Tim Napis sini belum, Napis. Ada di sini. Setelah tertimbun tembok penahan tanah yang ambruk selama 4 jam, tim gabungan akhirnya menemukan korban seorang pria 51 tahun warga desa Mekargali, Purwakarta dalam kondisi tak bernyawa. Diketahui korban tertimpa tembok penahan tanah yang ambruk akibat hujan deras pada Minggu sore.
Petugas menemui sejumlah kendala dalam proses evakuasi lantaran akses menuju TKP yang sempit sehingga tak bisa menggunakan alat berat. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat tetap waspada adanya longsor susulan, mengingat intensitas hujan lebat masih akan terjadi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Wiki Ardian undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.